itu perikopnya tuh jelas. Mana? Iya, perikopnya kamu baca itu di atasnya itu. Botol. Kau nggak Itu usah kan minta perikopnya orang topik Allah diam, dan kau anak Anak Tuhan kenapa kamu nggak baca? di mute dia ya. Kau baca di situ. Kau lah baca di situ. Bacaannya apa di situ? Judulnya Anak Allah, Ibnullah. Mas, yang dijelaskan tentang Allah di sini adalah dia sebagai Ibnullah. Ismun illah, nama sesembahan yang kami sembah, yang anak Allah itu adalah Yesus Al-Masih. Ini poinnya di sini. Jangan kita orang. Itu loh. Kejelas loh judulnya. Apa di situ? Anak Allah. Yang dimaksudkan di dalam tafsir ini, takla ini mengatakan bahwa Ismullah, nama Allah yang dari anak Allah ini adalah Yesus Al-Masih. Nggak ada gitu Bu Maria. Kau yang nggak paham. Kau yang nggak paham. Ini tengok nih Bu Maria. Ini aku bacakan ya. Kau lihat judulnya. Kau yang nggak paham. Nih ya Bu Maria. Di sini kan ditebuskan syarhun kalimatun Allah. Iya. Ibnullah. Iya. Allah. Di sini disebutkan bahwa penjelasan kata Allah, anak Allah dan anak-anak Allah. Mute dia dulu. Bang Ibdes, gantian dulu. Ya. Belum selesai Dengerin poin dulu. ini. Kau tadi bilang Allah itu hakikat, betul? Iya, dia nama sekaligus hakikat. Diam. Dengarin penjelasanku. Kau bilang Allah itu hakikat. Kami juga mengakui hakikatnya itu adalah Allah. Iya, makanya. Ya, betul. Diam dulu, kau jangan ketawa. Kau enggak paham. Hakikatnya adalah Allah. Tetapi di tempat ini dia makanya di bawahnya dikatakan Ibnullah. Anak dan Allah. Anak Allah. Jadi dia dengerin dulu. Kau ini motong aja kau ini. Ya lanjut. Ya marete. Kau ini. Ya kan? Di situ memang judulnya Allah. Ya, judulnya Allah. Ya, nah kemudian di subtitlenya lagi ada dikatakan anak Allah. Yang menjadi persoalan adalah pembicaraannya adalah hakikat tentang Allah itu dan nama Allah yang hakikatnya nama sesembahan yang hakikatnya sesembahan itu nama anak Allah ini. Di bawah itu ada tulisan Ibnullah, anak Allah, anak Tuhan. Kau paham nggak? Antara kata Tuhan dan Allah perbedaannya di mana? Aku tanya. Di Alkitab kami dikatakan Tuhan Allahku. Ada beberapa kata. Sekarang aku tanya kau. Antara Tuhan dan Allah perbedaannya di mana? Yuk jawab. Tuhan dan Allah. Tuhan itu kan gimana maksudnya menjelaskan ini, Bu? Nah, kau aja gak bisa membedakan. Bukan. Kalau misalnya tiada Tuhan, bingung kan? Gini. Mungkin begini simpelnya. Tuhan itu kan gelar yang bisa disematkan kepada siapa saja. Tapi yang menyematkan itu pertama kali Islam atau agama lain, Bro? Atau Kristen yang belum menggunakan itu? Allah. Hah? Allah. Maksudnya apa nih? Penggunaan kata Tuhan itu yang pertama kali menggunakan Kristen, Islam atau dari kepercayaan yang lain? Dalam kosakata bahasa Indonesia atau yang mana? Dalam sejarah etimologi. Tuhan etimologi bahasa Indonesia. Iya, yang pertama kali gunakan itu siapa? Sebentar ya Umi ya, bentar. Ya, lanjut Timothy. Iya. Enggak masalah itu dari siapa. Mungkin kalau memang kalau nah, itu justru masalah besar. Itu justru masalah besar. Enggak, poinnya apa? Ini poinnya nih. Kau pernah baca buku ini enggak? Bentar ya. Pernah baca buku ini enggak? Coba kamu baca. Koreksi terjemahan harfiah Al-Qur'an Kemenak RI. Ustaz siapa namanya? Muhammad Tulib. Ada pembahasan kontroversi kata Tuhan loh. Oke, ada pembahasan kontroversi kata Tuhan. Kita buka halaman 25 deh di sini. Bentar ya.
Ini baru loh aku sempat bedah ya, dan sangat apa ya, sangat menarik untuk kita bahas sebenarnya. Bentar. Mana sih? Sorry, moderator Bang Timothy, Bang Nezuko, aku 2 menit ya. Tinggal. Kenapa itu? Jadikan aku moderator, Kicoy. Enak aja. Enak aja kau moderator. Bentar ya. Mana ya? Bentar ya. Kenapa Kicoy kalau aku jadi moderator? Kentut kau Des, kentut. Kamu kan di sini nih, Bang Cuy. Masa kamu malah mau minta jadi moderator? Sadar diri lah. Sadar diri. Pendusta Ya kan kalau minta boleh. moderator coba. Ya kalau boleh, ya nggak boleh lah. Sebelum Timothy ngebuka, Boleh dia jangan bilang Delapan orang ya? pembohong, pendusta. Iya, sebelum Timothy ngebuka ya, Des. Adabnya Bang Tahu nggak Sunan narasi ini Muslim memang luar ini? biasa Narasi sekali Muslim ini sebenarnya secara udah pengikut membantah keislaman loh, ya, Des. Gimana Bang Kenapa Suko? bilang? Narasi Muslim ini udah membantah keislamanmu loh. Kenapa? Kau sebenarnya udah kafir gitu. Kenapa aku bilang gitu? An-Nisa 48 itu kau udah kena sebenarnya gitu. Kenapa bilang? Kenapa, Bang? Satu, kau mengiyakan kalau Tuhannya yang sesembahannya orang Islam sama Kristen itu sama gitu. Sementara Allahmu itu nggak memperanakkan gitu. Kalau Tuhan Allah Bapa kami itu memperanakkan Isa, Tuhan Yesus loh. Karena apa? Itu yang kita Disebut dia kritisi anak secara Allah. Nah, Al-Quran. di situ jangan kau samakan. Lanjut Timothy. Ya Ini udah, sebenarnya coba kamu udah baca kafir. Rasul menyamakan. Coba kamu baca ini FDS, coba kamu baca. Bukankah? Bukankah kosakata Tuhan masuk dalam bahasa Indonesia akibat pengaruh teolog Kristen? Wah. Jadi kalian pakai pengaruh siapa? Teologi Kristen. Iya, gak masalah Bang Timothy. Masalah itu apa? Poinnya apa? Oh, masalah dong. Ya, masalah dong. Masa Allah Kalau disebut Tuhan? lapang, kalau itu masalah itu nggak jadi masalah. Tapi bagaimana untuk memahami sesembahan kita yang benar, itu poin yang aku aja. Allah dipermasalahkan, Tuhan nggak dipermasalahkan. Lucu ya. Nah, itu Karena dia Tuhan itu. kamu SFDS. Lanjut, Kau gimana? itu kalian itu mempermasalahkan kami pakai kata Allah. Enggak lah, Sementara kalau kau aku nggak pakai mempermasalahkan kata Tuhan, itu, nggak pernah mempermasalahkan. Bu Mar'ah. Ah, Bu, ayo. Iya, namanya Bu Sementara Mar'ah. kamu mempermasalahkan kami pakai kata Allah, kamu pakai kata Tuhan, kami nggak pernah masalah tuh. Aku nggak pernah mempermasalahan, justru aku mensepakatinya. Makanya narasi Al-Quran mengatakan, ya ahlul kitab, marilah kita kembali kepada kalimat yang satu. Kan itu narasi Al-Quran. Artinya sesembahan kita tuh sama. Iya. Tapi yang kita kritisi Al-Quran itu menjadikan Isa atau Yesus ini, putra Maryam ini, sebagai sesembahan lain selain Allah. Itu yang diingkari. jadi bukan lagi kata Tuhan ya, Itu yang kita sesembahan kritisi. sekarang istilahnya. Iya, Malu sesembahan kalian pakai kata Tuhan. istilahnya. Padahal dia nggak tahu An-Nisa 171 subhanahu ayyakuna lahu waladun. Ah. Kok diam dia? Iya kan itu yang kita kritisi. Kita mengkritisi bahwa kan itu dah, bahkan di dalam ayat lain, bukan hanya itu aja Bu Mar'ah. Iya, berarti ayat An-Nisa lain mengatakan 171 telah FDS aku kafirlah mau tanya. yang FDS, berarti menjadikan An-Nisa Isa 171 putra mau Yesus kau putra kritisi. Maria ini menjadikan sesembahan yang lain daripada Allah. Kan itu kritisan dalam Al-Quran. Allah itu karena tidak beranak dia. Bahkan Bahkan FDS ini kau ini enggak bisa di ini. Aku tanya, berarti An-Nisa 171 mau kau kritisi? nggak ada kita kritis, justru mensepakatinya kan. Berarti Allah memang betul-betul mempunyai anak laki-laki. Aduh, nggak paham-paham juga. Masa sejelas ini narasi aku nggak paham-paham juga Bu Mar. Oh, berarti kamu mengamini bahwa Allah Yang itu kita punya anak. amini bagaimana narasi Yesus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, dia itu utusannya. Itu yang difahami. Bukan menjadikan Kemana-mana dia narasi. sebagai sesembahan satu daripada menjadikan dia sebagai sesembahan selain Allah. Kemana-mana Itu tulisan narasi Al-Quran. Oh my goodness. Oh my goodness. Paham maksudnya ini sekarang nih. Karena nih, kalau misal kita lihat beberapa narasi Yesus mengatakan
dengarlah wahai Israel, Isma ya Israel, kata Yesus. Tuhan kita itu satu, Allahu Ahad katanya. Sama di dalam surat Al-Ikhlas. Teks Arabnya menggunakan rob atau menggunakan bahasa apa itu, bro? Kalau misalnya Alkitab apa? Bentar ya. Langsung aja, itu poin aja. Kami tahu kok. Alkitab Syarif itu menggunakan Allah. Oke, Allah. Iya. Allah. Ya udah, coba kamu buka deh. Coba kamu buka Markus 12 ayat 29 ya. Ya, Markus. Coba buka datanya. Ya, nih. Markus berapa apa? Timothy 12 ayat 29. 13 ayat 12. Ya Allah, telinganya itu. 12. 12 ayat apa sih? Ayat 29. 29. Kitab Syarif. Nih. Kitab Syarif itu menggunakan Allah nih ya. Iya, baca dulu dong sampai Ilahuna habis. huwallahu ahad. Mana kata Allah di Ini situ? Sunan ini memang gak ada adab sekali dia nih ya. Alkitab dibacakan dia seperti ini gaya dia. Memang kurang ajar kali kau Sunan. Nggak elok kau gitu sebagai pengikut Kristus yang benar. Baca aja. Ini parah nih. Kok kamu nggak jujur ya ngutipnya ya? Loh, ini kan nih ya baca. Ayat 29-nya mana? Ini ayat 29 nya nih. Tanya ibu-ibu mar'ah nih ya. Markus berapa? Nih ya. 12 ayat 29, Umi. Makanya aku bilang aku nggak mau pakai Fa'ajaba Isa, maka Isa menjawab, ahum wasiatin hiya Ayat isma berapa? ya Israel 29. al maula ilahuna huwallahu wahad. Nih dia. Dia pakai Tanya bahasa sama Ibu Indonesia Mar'ah itu. tuh, benar nggak yang ku baca? Sama nggak dengan bacaan surat Al-Ikhlas? Kul Ya huwallahu karena wahad. ini Alkitab Syarif. Kami nggak pakai Alkitab Syarif. Hei, Iya, Coba Alkitab Van Dijk. Syarif kan Alkitab Coba Kak Van juga Dijk. Ibu Mar'ah. Coba kamu iya, ke Van Dijk. kami tidak pakai. Kami Iya pakai itu Alkitab urusan Bu Muqaddas. Mar'ah lah. Tapi yang jelas ya Alkitab Oh, itu nggak dipakai. Alkitab Syarif Itu ini dipakai. dipakai Dengerin, oleh Des, kau ini ngoceh teologi aja. kekristenan juga kan, dan tidak Diam ada yang dulu. mengingkari. Nah, moderator tolong dong, dia ngoceh aja dari tadi. Kok aku tadi siang baru bahas ini sama Son of Seraphim. Ya, Ya. masalahnya tuh apa? Emang Diam Alkitab dulu, Syarif itu tidak diam dulu, tolong tidak- dong moderator. Ay, kalau nggak buang aja, ini nggak guna juga. Moderator, Udah. nanti ya. Ya, Udah. Lanjut Umi, lanjut. tadi siang baru membahas tentang Alkitab Syarif. Alkitab Syarif ini sebenarnya tidak digunakan, diperuntukkan untuk orang Kristen yang sudah Kristen. Jadi kami tidak menggunakan Alkitab Syarif. Aku punya yang versi Indonesia. Punya aku. Dan itu tidak lengkap. Bayangkan teman-teman. Injil itu dianggap itu perjanjian baru tuh Injil semua. Ya, dari Matius sampai Wahyu tuh dianggap kitab Injil. Itu Alkitab Syarif. Gak usah kau bohong, aku punya itu. Ya, itu tidak Seperti- dipakai untuk... Oh, sebentar. Sabar. Itu tidak dipakai oleh kami yang sudah menjadi Kristen. Itu Alkitab dipakai oleh orang-orang Islam supaya mengerti dengan gampang kekristenan. Tapi orang Kristen tidak, ditolak itu kitab. Tidak pakai itu. Ya, itu. Satu itu. Nah, itu juga di perjanjian lama namanya Kitab Taurat dan Zabur. Ya kan? Gak usah bohong. Kitab Taurat dan Zabur. Wah, Pak Dev, terima kasih Pak Dev. Ya, Kitab Taurat. Aku punya fisiknya. Yang bahasa Indonesianya aku punya FDS. Gitu loh. Jadi, kalau kau pakai patokan itu nggak sah. Karena kami tidak pakai. Tadi Markus berapa tadi? Itu Umi, Markus 12 ayat 29. 29 Ibu Mar'ah. Ayat 29, 12 ya. Oke. Kalau Van Dijk itu nggak ada kata Allah di situ, kalau nggak salah ya. Nggak ada. Itu sama Al-Muqaddas itu Timothy. Nggak Beri ada penjelasan FDS. masih aja. Kau nyamakan selalu lu FDS. Kenapa sih? Ada. Aku bacakan ya. Ini Alkitabul Muqaddas. Kok di-mute terus? Alkitab Syarif. Dengerin. Ini Alkitabul Muqaddas, bukan Syarif. Gak usah kau tipu-tipu aku. Ya. Lanjut Umi.
Ini dikatakan ar-rabbu ilahuna rabbun wahid. Ayo. Nggak pakai kata Allah di sini. Iya, Allah, Rob, nggak masalah, Bu Mar'ah. Karena Ini nih. enggak, karena Allah itu selain Oh, sudah kalau kecentol, enggak masalah. Dari tadi begitu terus kamu. kalau di Enggak gini. Iya. Makasih, Bu. Kalau bisa dibandingkan ya Umi ya, Gini, Abdes. nanti Umi bisa Gini, Abdes. koreksi. Itu mirip Iya, seperti harusnya konferensi. Itu mirip nggak ya seperti terjemahan Indonesia khusus murtadin yang dikerjakan oleh itu pendeta siapa namanya? Yang ini channel Elias Zulkifli. Iya, Elias Zulkifli kan ada menerjemahkan Alkitab terjemahan murtadin. Timothy. Kita kan nggak menggunakan Isa ya. Ini siapa yang lasak kalian sih di Jadi Kita itu ngerti. seperti Dia terjemahan belum sasaran gitu ya Umi ya. Iya. Hmm. Jadi ini Alkitab Syarif itu aku punya bentuk ininya, fisiknya. Dia perjanjian lama dengan perjanjian baru itu dipisah. Menarik. Perjanjian lama sama perjanjian aku punya itu Alkitab untuk para misionaris biasanya. Para penginjil pakai itu. Oke. Aku punya yang bahasa Indonesianya. Jadi kalau perjanjian lama dia bikin di situ kitab Taurat dan Zabur. Itu dipisah. Nanti untuk perjanjian baru dia bikin di situ kitab Injil. Injil itu padahal kita tahu Injil itu ada 4, betul nggak? Betul. Betul. Nah, buat Iya, si betul. kitab Syarif, Injil itu dari Matius sampai Wahyu itu Injil semua. Kan lawa-lawa. Jadi perjanjian baru itu semua disebut Injil. Oh. Injil Ketahuan. Korintus. Apa? Jadi ketahuan lagi dong si FDS menipu ya Umi ya. jadi kita Santai dulu, nanti nunggu Bentar, diberi bentar dulu, kesempatan ya. lagi, nunggu diberi kesempatan Bentar. ya. Kasih bentar lihat dulu, ya. jangan di mute bentar. Bentar. Sabar dulu, ini lagi pembahasan internal. Iya, kita harus Silakan. menghargai yang lebih tua dari Ini. kita loh FDS. Ya, sebentar. Lanjut Umi. Ya. Bang Kice, moderator ya, aku mau doa dulu sebentar. Gak keluar Oke, kok. silakan altar dulu ya. Nih, Silakan, nih. silakan. Namanya kitab suci Injil, oke? Nih, tahun berapa? Tahun ini kan perbaharuan. Tahun 1912. 1912. Oke. Oke. Al-Quran aja belum kecetak ya Umi ya. Oke. Nah, ini. Nah, isinya apa di kitab suci Injil? Isinya apa? Injil ya dia bilang. Nah, nih. Kitab suci Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, sampai ke Wahyu. Ini. Jadi terpisah. Ini perjanjian lamanya. Kitab suci Taurat dan Zabur. Ini terjemahan dari Alkitab Syarif ini. Aku enggak pernah, makanya masih baru, aku enggak pernah mau pakai ini. Untuk ngajar, untuk penginjilan pun enggak pernah pakai ini. Nah, ini masih pakai kata Yesus Kristusnya Isa. Jadi pakai Isa. Oh. Nih, Isa tampil di Galilea. 1912 masih kayak gitu. Ya, kemudian Isa masih pakai Isa. Terus Yohanes itu masih pakai kata Yahya. Nih. Oh, pakai terjemahan itu ya. Oke, Umi. Ya. Paham. Sama ini Bun, Alkitab yang 1967 ya kalau nggak salah, 1967, 83 Ya, itu kan yang udah ada revisi tentang kosakata kan, betul. untuk 18 benar kan? Nih, Nah itu kan nggak pakai kata Isa lagi, itu yang tertua nih. ya, ini. Jadi dia terpisah. Perjanjian baru lama dan perjanjian baru itu terpisah. Nah, itu. Jadi yang dipakai FDS itu terjemahannya menjadi begini nih. Nih, ini terjemahan dari punya FDS itu. Syarif, Alkitab Syarif namanya. Ya. Jadi kalau kau mau tipu-tipu nggak bisa kalau FDS, salah orang kau. Aduh. Umi. Jadi diperjelas lagi ini punya FDS ya. Bukan. Bu, Kami nggak pakai Alkitab ini FDS. Iya, Tanya teman-teman difahami. yang ada di sini, Mungkin- ada nggak tahu Alkitab ini? Nggak ada yang tahu.
Mungkin Nggak ada yang pakai. bentar Bu Marah. Nggak ada Kita yang paham pakai. kalau misalnya ada sebagian teman-teman Maria. seperti terkhusus Ibu Marah ya tidak Maria. mensepakati tentang Betul Mas. Ibu Marah Terus. tentang Alkitab Syarif. Tapi setuju atau tidak setujunya Alkitab Syarif ini disepakati oleh teolog kekristenan di dunia. Oh enggak. Siapa Aku belum bilang? pernah mendapatkan satu Kata teolog siapa? Siapa bilang? Kau yang ngomong kok. kalau itu salah ini Pak Bu Syarif, Bu Bu Marah. Syarif. Ibu Marah, kentut. tentu di dalamnya dengar. Coba besarkan aku, Kicoy. Nah, silakan. Nih ya. Tentu secara Alkitab ini kan dunia ini Pak Bu. Nih ya. Tahu yang punya aku itu juga dunia, cuman terjemahan Indonesia. Iya. Kalau terus? ini tidak benar, Tapi bukan tidak benar, kami tidak jadi acuan karena itu Alkitab untuk penginjilan. Kau paham nggak? paham. Tapi kan bukan berarti tersalah kan? Tetap bukan Masa tersalah, Alkitab tidak Syarif tersalah. dibilang salah? Dia tidak dipakai. Gini FDS, dengerin aku. Aduh. Kau tadi kan pakai Markus 12 ayat 29, betul? Betul, Timothy Oke, yang bilang. diam. Kan? Diam dulu. Oke, lanjut. pakai itu. Nah, sementara sedunia ini pakai Kristen Timur Tengah tidak pakai syarif. Jadi tata bahasa Arab yang kami pakai adalah Alkitabul Muqaddas yang asli. Kami nggak pakai syarif. Paham nggak maksudnya? Kubuka ya siapa-siapa aja yang menggunakan Alkitab Syarif ya di dunia ya. Iya silakan, karena itu memang untuk penginjilan. Aku pun pakai. Iya artinya kan bukan Pakai. suatu tersalah kan? Gini loh FDS, maksud Bu Marah lo FDS. Aduh. Itu Untuk tidak angkutan dipakai penginjilan. oleh kami, paham nggak? Iya. Untuk penginjilan itu Ayolah beda, FDS. terserah lah Aku nih, kalau memang itu ketika tidak Sekarang aku dipakai tanya tapi gini, ini Zuko, disepakati sebentar, oleh sebentar. teologi Aku tanya balik kok, Kristen FDS. itu suatu. Nezuko sebentar, aku tanya kau balik. Ya, kau jawab. Indonesia pakai Al-Quran versi mana? Gak berani ngaku deh tuh Mi. Ayo. Ya, gimana Pasti di bohong. Ya ampun. Sekarang aku tanya. Al-Quran Lagi diskusi santai Indonesia, aja di mute terus. Di Indonesia, kau pakai Al-Quran versi yang mana? Kalau aku Mus'ab Usmani kalau aku yang pakai. Kan ada beberapa versi tuh. Kolud, Hars, Was. Oh, Kau pakai yang mana? maksudnya apa? Bacaannya. Kalau aku pakai hafaz aku, Ibu Hafaz, Maaf. oke. Yang di luar nggak pakai hafaz, kau bilang salah juga. Enggak lah, masa salah? Nah, padahal artinya berbeda loh. Banyak yang berbeda artinya. Ada yang satu yukotilu, ada yang satu yaktulun. Tapi kan maknanya sama. Nggak ada sama. Dibun sama membun. Nggak ada yang sama. Ya lihat konteksnya lah, Bu. Oh, nggak bisa. Kau ini. Oh iya. Kau ngerti bahasa Arab kan? Fa'il dan maf'ulun bi sama apa beda? Iya beda. Kalau secara udah. secara Sekarang aku tanya, perbedaan antara kasir dan kabir sama atau tidak? Kalau kau bilang sama, kau balik TK. ya beda lah Bu Marah. Beda kan? Beda kan? Cukup. Stop sampai di situ. Kau bilang beda. Sekarang kau mau pakai yang kabir apa yang kasir? Boleh aku ngomong. Asik di stop. Saya tuh di mute aku. Gimana bukan aku? kau soalnya pembicaraanmu tuh muter-muter FDS. Gak ada yang muter-muter Ibu Marah. Dari tadi kita menjelaskan apa yang Bu Enggak, tanya kita penjelasanmu tuh jawab. enggak kepada tujuannya. Nih ya, ku jawab Bu Marah ya tentang Al-Quran ada yang tentang kata tentang kasir dan kabir itu tidak merubah maknanya ketika kata tadi disandingkan dengan kata sifat itu akan bermakna sama Sekarang dia. aku Umpamanya tanya, cinta yang ngawur. banyak, cinta Kau yang ngeles. besar, benci yang banyak. Tidak, Aduh, ampun. tidak. Kau ngeles. Panjang sama besar sama ya. Nah, sekarang aku bilang Gini, aduh asik di mute tidak. terus. Dengerin, kalau aku tanya, misalnya kata apa? Kitabun kabir sama kitabun kasir sama apa enggak? Kalau aduh, agak lain ini dibuka di mute aku. Ada yang di mute kok. Tanya aja Kitabun teman Ibu kabir Marah sama ini. kitabun kasir Rasa sama kali enggak? tangannya. Siapa Nah, aku moderator? ini ku jelaskan, Bu Memang kau Marah, ini ya. turunin aja. Kalau katanya kata benda,
tentu tidak sama. Tetapi kalau kata tadi disandingkan dengan kata sifat nih ya, di garis bawah ya, apabila dia disandingkan dengan kata sifat, maknanya sama. Seperti kalau ku katakan cinta yang besar, cinta yang banyak, bisa enggak kita membedakannya? Oh, Bisa lah. bisa dong. Bisa. Aduh, Bisa hebat lah. sekali orang bisa membedakan itu. Iya dong. Bisa dong. Itu Bisa. kan Gimana satu maknanya berbicara dengan suatu, cinta yang banyak, satu cinta yang berbicara besar itu soal gimana? ukuran, Coba satu bedanya. berbicara soal kuantiti. Gimana sih? Ya, itu dia, Kicoy. Mantap, host. Iya, coba bedakan bagaimana cara membedakannya bisa cinta dong. yang besar dengan cinta yang banyak, coba. Ya bisa Satu, dong. satu Ya menentukan tunjukkan jumlah. bagaimana mengaplikasikannya itu. Loh, kok Kalau bisa, dikatakan kalau kuantitas cinta ya bisa. yang banyak, cinta yang banyak berarti cintanya banyak kemana-mana. Ke semua ke banyak individu bisa gitu. Iya. Ya orang makanya selingkuh pun 13 juga kan? dimasuk, Besar. maksudnya cintanya banyak ya. Nah, Iya, makanya FDS ini. 13. FDS tukang selingkuh ya teman-teman. ya kan Anissa ayat 4 kan Turun gitu loh. selama Jadi kalau kau mau disamakan, enggak bisa. Kami tidak pernah pakai itu gitu loh. Turun dia. Loh, kok turun? Sakit hati dia, Umi. Sakit hati. Mana? Penipu. Astaga. Dibun-bun sama membun-bun antara pelaku dan korban disamain. Iya. Banget. Sakit kepala banget. Kan saya Penipu. sudah. Dasar penipu ngana. FDS.